banyak, kita bisa mulai aja ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Ibu Dirjen Paha, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, walaupun kita sekarang sedang dalam kondisi yang cukup sulit untuk dicoba dengan pandemi, serta semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita kembali dalam pengajian Paha online pada hari ini, dan ini insya Allah rutin kita lakukan setiap 2 minggu sekali, dan 2 minggu yang lalu kita sudah melakukan pengajian ini. Dan pada pengajian sebelumnya kita telah membahas mengenai jenis-jenis makanan halal dan bagaimana adab dalam memilih makanan tersebut, terutama bagi muslim ketika berada di negara yang mayoritas penduduknya itu bukan muslim. Dan insya Allah topik pengajian kita hari ini adalah mengarungi samudera hati, dan akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Helmi Imam Yasin. Dan nanti ke depannya materi akan disampaikan sekitar 45 menit dan akan diikuti oleh tanya jawab ataupun diskusi selama 45 menit berikutnya. Baik, untuk menghemat waktu, saya rasa kita bisa mulai saja. Saya persilahkan kepada Pak Ustadz Helmi Imam Yasin untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih banyak Mas Reza. Masya Allah, tabarakallah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin walakal hamd anta mulkus samawati wal ardi wa man fihin walakal hamd anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin. Allahumma antal haq wa wa'dukal haq wa liqa'uka haq wal mautu haq wal jannatu haq wan naru haq. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'd. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan, Allah titipkan kepada kita semua. Mudah-mudahan setiap nikmat yang Allah kasih, Allah titipkan kepada kita ini nggak membuat kita lupa diri ya. Tapi sebaliknya, setiap nikmat yang Allah kasih untuk kita ini menjadikan kita jadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Salawat beriringkan salam, semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, contoh terbaik kita, Rasulullah Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pada keluarga beliau, kepada para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada seluruh pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
yang terus berusaha, berikhtiar untuk bisa istiqamah menjalankan tuntunan demi tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita menjadi bagian darinya. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu di forum pengajian Praha yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa ngejaga kita, ngasih kita perlindungan, juga kepada keluarga kita, sanak famili kita, kawan-kawan kita. Mudah-mudahan Allah segerakan pandemi ini untuk berakhir, ya, sehingga semuanya bisa kembali lancar seperti sedia kala, insya Allah Ta'ala. Karena nggak ada yang nggak mungkin untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setiap segala sesuatu yang Allah kehendaki, ya, bisa dan mungkin, sangat mungkin sekali terjadi. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebelumnya saya mohon izin ini karena dari rumah biasanya suka ada iklan-iklan yang lewat ya, kadang-kadang ada suara anak-anak lewat gitu, terus kadang-kadang ya kedengeran suara keran gitu, atau mungkin di rumah ini masih ada tukang ketoprak lewat, itu masih ada gitu. Jadi mohon maaf kalau di tengah-tengah tuh suka ada iklannya gitu ya, mohon dimaklumi. Masya Allah, tabarakallah. So the main currency is dollar. Bapak Ibu sekalian di forum pengajian Praha yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini pembahasannya tentang mengarungi samudra hati. Karena hati seluas samudra, ya. Jadi hati itu luas gitu. Walaupun kadang kita yang menjadikan hati itu sempit. Dalam kehidupan kita pernah kan ngerasain bahagia. Kita pernah ngerasain seneng. Kita pernah ngerasain lapang dada. Nah, kalau udah begitu, makan enak. Terus tidur ya enak. Ya. Kita bergaul enak. Ngerjain kerjaan juga enak. Karena hatinya sedang lapang, gitu. Sedang luas. Tapi pasti dalam sirkulasi kehidupan kita pernah ada satu episode atau momentum di mana hati ini sempit. Dengan berbagai case tentu saja. Ada yang sedang masalah dengan keluarga, dengan pasangan hidup, ya, dengan anak, atau dengan pekerjaan, ya, atau mungkin juga karena penyakit, gitu ya. Sehingga otomatis tidur nggak enak. Mau ngapa-ngapain nggak enak. Ya. Dibawa kegiatan nggak enak juga karena hati sempit. Apalagi kalau kemudian masalah ini adalah satu penyakit hati yang penyakit hati itu nginep di hati. Wah, itu dasar nggak enak. Ya, ada masalah dengan orang lain, setiap waktu ketemu hasad terus, ya, ngerasa nggak seneng dan lain sebagainya, itu hati sempit gitu kayaknya. Saya pernah ada kawan Pak, masih muda. Ini Masya Allah nih, lagi ngelakuin satu usaha tijaroh, bisnis gitu, ngerasa dikejar-kejar, kemudian tidur nggak nyenyak, nerima telepon bawaannya panik, terus satu waktu saya mergokin nangis tanpa alasan yang jelas. Pokoknya hari-harinya kayak suram. Kenapa? Karena hatinya sempit tentu saja. Ya, jadi Masya Allah. Tugas kita sekarang bagaimana kita buat hati kita ini kita maintenance biar bisa terus lapang, terus luas, terus bisa senang apapun keadaannya. Dan kita patut mencontoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari anak-anak binaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni para sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga para salaful ummah, orang-orang terdahulu yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana mereka tuh memaintenance hati mereka? Bawaannya tuh lapang, enak saja. Walaupun secara kasat mata mereka tuh dalam keadaan yang kayaknya nggak enak gitu. Kita bisa saksiin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat mendakwah di awal-awal itu kan pertentangan di mana-mana ya. Terus kemudian beliau dan keluarga diintimidasi. Pernah ada satu fase di mana Rasulullah tuh nggak diperkenankan beliau dan keluarganya untuk melakukan jual beli. Sampai Sayyidah Khadijah, Ummul Mukminin, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sebelumnya adalah orang mulia, siapa yang nggak kenal Sayyidah Khadijah, Pak? Itu salah satu wanita paling kaya di kota Mekah.
Itu yang mungkin kalau kita sekarang tuh kalau ketemu ya mungkin kita hormatnya luar biasa. Ya kalau kita mungkin sekarang ya orang mungkin sambil sambil bungkuk-bungkuk gitu ya, segan, sungkan gitu dengan beliau tuh. Tapi lantas beliau ketika menjadi keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat intimidasi dari orang-orang yang nggak suka dengan Rasulullah dan keluarganya, itu ya Allah dihinakan sedemikian rupa. Itu sampai ada satu kisah riwayah yang disebutkan bahwa itu makannya sampai makan rerumputan, Pak. Gitu. Jadi secara fisik gitu kayaknya sengsara betul gitu. Tapi bagaimana kemudian sejarah menceritakan Sayyidah Khadijah ini bahagianya luar biasa bisa membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Hatinya lapang, hatinya luas, tetap seneng gitu. Atau ada kisah lain? Mungkin kita semua tahu kisahnya Sayyidina Bilal bin Rabah, muazzinnya Rasulullah, ya. Tahu pernah dengar kisahnya ya? Ketika kemudian beliau memeluk Islam, lantas disiksa oleh majikannya. Itu siksanya kan bukan siksaan biasa ya. Itu sampai dikubur hidup-hidup di dalam pasir, di tengah teriknya matahari, tengah bolong gitu. Dan itu di musim panas yang menyengat, Pak. Ini kalau di Cirebon nih, mungkin ada yang orang Cirebon ya, Bapak Ibu. Ada di Cirebon tuh ada kerupuk melarat. Itu yang dimasaknya tuh di pasir itu, Pak. Jadi dioseng-osengnya di pasir itu. Sedangkan pasir menghantarkan panas gitu. Lo kebayang lantas kemudian yang ada di dalam pasir itu adalah Sayyidina Bilal bin Rabah. Dan orang-orang yang benci kepada Sayyidina Bilal tuh nggak berhenti di situ kan. Udah dimasukin ke dalam pasir, terus kemudian ditumpuk pakai batu besar, terus dilecehkan sedemikian rupa. Ya Allah, itu Pak, ada satu riwayat Sayyidina Bilal bin Rabah ya. Itu lehernya diikat terus dibawa keliling Ka'bah sama anak-anak diarak, Pak. Ya Allah. Sedemikian parahnya gitu. Tapi apakah Sayyidina Bilal merasa lantas hancur berkeping-keping hatinya? Nah, beliau masih terus istiqomah berada di garda terdepan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau bukan kelapangan dada, kebahagiaan yang dialami oleh Sayyidina Bilal bin Rabah itu nggak mungkin lantas kemudian beliau mau membersamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak mau tuh sahabat-sahabat bela-belain hijrah dari Mekah sampai ke Madinah, jarak 400-an kilo, jalan kaki, harus ninggalin keluarga, ninggalin harta. Kalau bukan karena lantas kemudian iman itu menggerakkan hatinya, sampai kemudian dia ngerasa lapang hati, dia ngerasa bahagia, walaupun memang secara kasat mata sedang dalam keadaan terhimpit. Tapi hatinya luas, bahkan melebihi luasnya langit dan bumi. Bahasa para penyair Arab saat itu. Jadi Masya Allah. Ya. Nah kita pengen nyontoh itu. Supaya kita bisa maintenance hati ini bisa terus lapang, bisa seluas samudera, dan kita perlu mengarungi samudera itu. Gitu ya. La haula wala quwata illa billah. Salah satu, banyak sekali sebenarnya amalan-amalan sahabat sehingga menjadikan mereka tuh luas hatinya. Kita akan bahas salah satunya saja hari ini. Ya. Para sahabat itu nggak pernah ketinggalan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sih orang-orang nanya gitu, Ustaz, apa hubungannya orang lagi dalam keadaan sempit kok dia minta ampun sama Allah? Ya. Tapi itulah yang kemudian ditunjukkan oleh agama kita, agama Islam. Bahwa istighfar itu memiliki fadilah keutamaan, membuat hati seorang menjadi lapang, senang, bahagia. Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Hud itu mengisahkan dalam ayat itu, dalam ayat ketiga surah Hud. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman gini, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Ayo kalian beristighfar kepada Allah, kemudian kalian iringi dengan taubat kepada Allah. Yumati'kum mata'an hasana. Yumati'kum itu memberikan kenikmatan. Ya. Jadi kalau ada orang lagi lapar, ketemu dengan makanan enak, gratis lagi Pak. Oh ini mata namanya, kenikmatan gitu.
Jadi kenikmatan yang betul-betul paripurna. Yumati'kum mata'an hasana. Jadi siapa yang kemudian beristighfar kepada Allah, dia mau tobat sama Allah, Allah akan kasih hatinya tuh lapang, senang, bahagia. Ila ajalim musamma, kata Allah. Sampai nanti ajal menjemput dirinya. Jadi sampai akhir hayat. Bagi mereka yang mau melazimkan istighfar. Banyak yang nanya apa hubungannya gitu. Jadi gini, setiap hari kan kita nggak pernah lepas dari dosa ya. Ada aja tuh. Nggak ada satu orang pun ya, kecuali para nabi yang maksum. Kita yang orang-orang awam ini nggak ada satu hari yang lepas kita dari dosa. Apapun dan sekecil apapun itu. Ya, mulai dari berprasangka buruk sama orang, gitu, atau ada kata-kata yang keluar namun itu nggak layak untuk diutarakan. Terus kita nggak sadar nyakitin hati orang. Oh, ada aja tuh, ada aja. Ataupun kezoliman yang kita lakukan kepada Allah, mengakhir-akhirkan waktu sholat, gitu. Kemudian ya Al-Quran hanya kita lihat saja tergeletak di rak-rak kuku kita, gitu. Kesempatan ada, tapi kita tinggalkan itu. Ada saja hal-hal yang seperti itu yang kita menghiasi kehidupan kita sehari-hari. Sehingga sebenarnya setiap hari itu ada titik-titik dosa yang kita kumpulkan. Memang kadang akal kita nih mentransfer informasi bahwa udah nggak apa-apa, toh udah lewat kok maksiatnya, toh udah lewat kok kesalahannya gitu. Tapi hati dia terus berjalan sesuai dengan fitrahnya. Setiap orang yang melakukan satu maksiat, satu dosa, satu keburukan, hati akan merespon itu. Ya. Hati itu akan ngerasa nggak enak hati. Ya, itu boleh jadi karena maksiat-maksiat yang dia lakukan, baik sadar atau nggak sadarnya, terang-terangan atau sembunyi-sembunyinya dia. Jadi walaupun akal kita atau otak kita menginformasikan udah nggak apa-apa, udah lewat, gitu. Tapi hati masih sesuai dengan fitrahnya tuh Pak. Ya. Maka ketika ada seorang anak, terus dia ngelakuin kesalahan sama ibunya, ya, entah dia ngaku ke sekolah terus nggak ke sekolah, gitu. Entah mungkin ada yang bandel sampai SPP-nya dimakan sendiri, nggak dibayarin, gitu. Atau kemungkinan ada hal-hal yang kemudian bermasalah dengan sekolah. Ya. Terus si anak nih merasa takut kalau orang tuanya tahu bahwa dia ngelakuin kesalahan. Maka begitu dia pulang ke rumah, si anak nih nggak nyaman di rumah, mau ngapa-ngapain nggak enak. Karena ada kesalahan yang dia simpen. Tapi begitu ada keterpanggilan dirinya untuk ngomong sama orang tuanya, "Mah, mohon maaf ya Mah, tadi saya sebenarnya nggak masuk sekolah. Terus saya dipanggil sama sekolah. Mama jangan marah ya Mah." Ibunya bilang, "Kamu nggak sekolah?" "Iya Mah, Mama maafin saya." Kata ibunya, "Udah jangan diulangin lagi ya. Mama maafin kan?" "Iya udah Mama maafin." Begitu ngedengar kata maaf dari ibunya nih, langsung plong tuh. Enak lagi makan di rumah gitu ya, tidur juga enak lagi. Sama, kalau itu terjadi dengan orang tua kita, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ketika kemudian seseorang meminta maaf atas khilaf dosa yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah itu Maha Pemberi maaf. Dan maafnya Allah tuh nggak berbatas gitu. Ketika Allah ngasih maaf kepada seorang hamba yang melakukan kesalahan, maka hati juga merespon. Hati akan tenang, hati akan lapang, hati akan bahagia. Kurang lebih begitulah analoginya. Nah ini mesti kita maintenance. Bagi seseorang yang pengen hatinya itu lapang, hatinya tenang, senang, bahagia, salah satu cara maintenance-nya adalah melazimkan istighfar Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini cukup simpel sebenarnya. Kita kalau saya dapat dari orang tua kita dulu ya, ngamalin amalan A, B, C, D, ya Allah itu luar biasa. Ya. Amalannya tuh dengan bilangan yang sangat banyak, yang kadang-kadang kita baru duduk 15 menit, setengah jam aja udah bosan. Gitu. Ya. Ini ada satu amalan, simple, dan ini langsung datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang ngasih clue-nya langsung itu. Beristighfar, hal simple, namun ngasih miracle gitu. Istighfar ini. Ya. Jadi Masya Allah. Bahkan ulama-ulama bilang, istighfar ini unik gitu. Kalau obat itu, huwa al-ilaj wada likulli ad-dawa likulli da. Ini obat
obat segala macam penyakit istighfar, Pak. Ya. Jadi kalau kita ini kayak antibiotik gitu. Untuk semua penyakit itu dengan istighfar. Jadi Masya Allah luar biasa. Di antara kita saya mau tanya, Pak. Ada nggak yang ngerasa berat untuk baca Quran? Ini baru baca 1 lembar, 2 lembar gitu. Aduh kayaknya udah berat sekali. Atau mau sholat malam ya. Oh itu luar biasa. Pergolakan antara bangun sama enggak tuh. Oh itu begitu masuk kamar mandi, numpang buang air kecil doang. Balik lagi, masuk selimut lagi gitu. Apalagi kalau lagi musim dingin. Ya Allah, itu nikmat bener kan. Ya. Ini di Praha lagi musim dingin atau udah mulai dingin kayaknya ya? Kalau Januari Februari ya. Jadi Masya Allah tuh. Mungkin ada yang susah untuk kemudian melazimkan zikir, terus membiasakan sedekah. Bahkan ada yang udah jelas-jelas kita lagi ada rezekinya, ada yang datang minta bantu, kita paham kita bisa bantuin, tapi malah kita nggak bantu. Artinya ada orang yang di hadapannya ada kebaikan, oh dia paham bahwa itu adalah kebaikan. Kebaikan ada pahalanya, tapi nggak diambil sama dia. Ada juga seseorang nih, di hadapannya ada satu keburukan. Dia tahu bahwa itu adalah keburukan. Oh, dia paham keburukan konsekuensinya adalah dosa. Dosa mengantarkan seseorang pada neraka. Oh, dia paham tuh dari kecil udah paham. Tapi masih dia lakukan. Itu karena hatinya, Pak. Ini Rasulullah SAW nyampein. Udah terlanjur berkarat. Tumpukan maksiat tuh ditumpuk-tumpuk sampai hatinya karat. Udah susah untuk nerima cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dia bias. Nah, salah satu ilaj, obatnya itu dengan istighfar. Jadi itu salah satu fadilah keutamaan istighfar. Nah, kita yang agak susah mau baca Quran, agak susah mau merutinkan sholat malam, agak susah mau sholat tepat waktu, banyak-banyak istighfar. Nah, itu solusi dari Allah Subhanahu wa taala dan juga ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam gitu. Simple, istighfar. Istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kepanjangan start. Tayyib. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Itu bagian dari istighfar. Atau dengan astaghfirullah, itu juga bagian dari istighfar. Ya. Jadi ini antibiotik bisa untuk segala macam penyakit dari hal yang simpel itu. Kita bisa dapat miracle. Jadi Masya Allah. Ya. Orang yang rajin istighfar, ya, dia bisa mendapatkan fadilah-fadilah. Di antaranya, itu bisa mancing rezeki, Pak. Istighfar itu. Ya. Saya punya pengalaman itu, Masya Allah. Ya. Pekerjaan saya nih, waktu masa-masa normal itu bawa bimbing jemaah umroh, Pak. Gitu. Bukan pemilik umroh, ikut sama orang yang memiliki travel umroh. Ya. Itu pun nggak setiap waktu. Kemudian sehari-hari kami ada jual es gitu ya, sehari-hari. Tapi Masya Allah, begitu mulai punya anak, terus mulai ngerasa butuh ada kendaraan gitu. Kami sempat ngamalin istighfar ini. Ya. Mudah-mudahan ini tahadus bin ni'mah. Setidaknya Allah sudah pernah menitipkan 5 kendaraan roda 4 yang bergantian hingga saat ini, dan kelima kendaraan itu nggak pernah saya beli langsung. Jadi Allah nitipin aja tuh, ya, sesuai dengan kebutuhannya. Itu yang al-fakir saya sendiri sempat ngerasain dari istighfar. Jadi dia ngundang rezeki, mancing betul tuh rezeki. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan itu, dan Allah udah katakan dalam surah Nuh
ayat 10 sampai 12. Kata Allah gini. Ini ceritanya tentang Nabi Nuh alaihi salam ketika lagi ngajak kaumnya ya yang bermaksiat gitu. Terus mendapatkan kesulitan. Jadi kaumnya Nabi Nuh itu hampir 40 tahun semuanya itu nggak ada yang bisa punya anak. Ya. Terus paceklik berkepanjangan sehingga Nabi Nuh alaihissalam menyerukan kepada kaumnya. Apa yang dibilang Nabi Nuh alaihissalam? Kata Nabi Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Maka aku berkata, kata Nabi Nuh alaihissalam, beristighfarlah kalian kepada Allah. Disuruhnya minta ampun. Beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innahu kana ghafara. Allah nih Maha Pengampun. Enggak cuma ngasih ampun, tapi Maha Pengampun. Ghafar, kita akan bahas nanti kata-kata ghafar itu. Bagi mereka yang mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan titipkan hujan pada mereka. Hujan yang deras. Midrar itu dalam bahasa Arab adalah hujan yang memberikan maslahat. Bukan hujan yang terantas kemudian menimbulkan banjir atau kemudian bencana. Enggak. Midrar, hujan yang ngasih maslahat. Ya. Nah, Ibnu Katsir memaknai bahwa hujan ini adalah rezeki. Layaknya air hujan yang turun itu. Ya. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Wa yumdidukum bi amwali wa banin. Kalian yang mau meminta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, mengakui segala kesalahan kalian, membiasakan lisan kalian basah dengan astagfirullahalazim. Allah akan tambahkan itu anak, cucu, keturunan kalian yang tentu saja saleh salihah. Ya. Kemudian Allah akan tambahkan yumdidukum bi amwal. Yumdid itu bahasa Arab artinya kalau ada karet ditarik-tarik itu arti bahasa Arabnya maddad ya yumdid. Jadi dipanjangkan itu apanya? Rizkinya. Wa yaj'al lakum jannat, Allah akan kasih kepada kalian taman-taman juga sungai-sungai yang sangat indah. Yang ini adalah satu analogi bahwa orang ini akan mendapatkan satu ketenangan karena kalau kita udah ngelihat taman gitu ya bawaannya nyaman. Udah gitu ada sungai-sungai, mercik-mercik air tuh kayaknya tenang. Itulah yang Allah berikan kepada mereka yang melazimkan membiasakan istighfar. Jadi dahsyat sekali. Dahsyat sekali. Ya. Ada ulama kita, itu namanya Hasan Al-Basri. Satu waktu Hasan Al-Basri ini didatangi oleh seseorang. Ini orang dulu, Pak, kalau dia punya masalah, datanginnya ya ke ulama. Kalau sekarang ke RW atau ke RT, dulu ke ulama datang ke Hasan Al-Basri. Ya. Syakara julun ila Hasan Al-Basri, datang, terus kemudian sambil mengibah, dia ngerasa ngene sama dirinya sendiri, terus ngomong, ya Imam, wahai Imam, ini paceklik kok panjangnya luar biasa ya. Kira-kira kita harus gimana ya Imam? Imam Hasan Al-Basri dengan entengnya ngomong gini, Istaghfirillah. Kamu banyak-banyakin istighfar sama Allah. Nah, itu orang keluar, nggak berapa lama datang lagi seseorang. Sama, lagi ngenes gitu. Lagi sedih, terus ngomong Hasan Al-Basri. Wahai Imam Hasan Al-Basri, saya ini fakir. Saya ini miskin. Bukan berarti saya nggak usaha. Usaha udah, ikhtiar udah. Saya udah ke pasar. Oh, kok di samping-samping saya laku, saya nggak laku gitu. Ini harus gimana ya Imam? Kata Imam Hasan Al-Basri, simpel saja. Istaghfirillah. Kamu banyak-banyak istighfar sama Allah. Datang lagi orang. Ya Imam, kamu kan tahu wahai Imam, kita nih paceklik berkepanjangan ya Imam. Ini ya Imam. Ya Allah, pelik sekali, susah sekali. Ya. Tanaman-tanaman saya, kebun-kebun saya itu semuanya gersang. Harus gimana ini ya Imam? Kata Imam Hasan Al-Basri, beliau nggak bilang, ayo kita sama-sama sholat istisqa. Nggak langsung ngomong begitu, kata beliau gini, Istaghfirillah,
Mbok ya kamu istighfar sama Allah. Itu keluar kuculuk-kuculuk, datang lagi orang gitu. Datang sama Imam Hasan Al-Basri. Oh, ngadu lagi, ya Imam. Saya nih ya Imam udah menikah. Namun sampai saat ini saya belum punya anak, Imam. Saya mana? Kata Imam Hasan Al-Basri, istaghfirillah. Banyak beristighfar kepada Allah. Itu orang yang mendengar Imam Hasan Al-Basri yang ada satu ruangan dengan itu bilang, ini dari awal ke yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kok jawabannya template banget gitu. Kok ya cuma satu itu aja gitu. Kok cuma istighfirillah, nanya dong sama si imam, ya imam, kaifa tujib wa anta tujib ala halin wahid. Kok jawabannya cuma satu-satu doang, istighfirillah. Lantas kemudian Imam Hasan Al-Basri berkata kepada muridnya itu yang ada di dekat beliau, yang bertanya kepada beliau saat itu, emang kamu nggak pernah dengar apa yang Allah katakan dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12 yang tadi kita bacakan. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Ya. Jadi Allah tuh udah ngasih tahu, kita punya case masalah, aduin sama Allah, salah satu wasilahnya istighfar. Istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Jadi Masya Allah. Dia mancing rezeki, iya. Salah satu wasilah sebagai keyakinan kita bagi mereka yang belum memiliki anak cucu keturunan. Itu dengan istighfar Pak amalannya. Ya, teruskan istighfar. Terus kemudian istighfar itu akan menjadikan rezeki kita tuh panjang. Biasanya nggak tahu mata uang di Praha apa, taruhlah kita pakai mata uang sini ya, biasanya 100.000 tuh ya cukup buat 1 hari 2 hari, kok ini bisa sampai 4 hari. Oh iya, dia belum beli makanan keluar, tiba-tiba ada yang datang ngasih makanan, lah kok tiba-tiba ada yang ngirimin makanan, ya awet tuh uang 100.000. Yumdidukum bi amwal, dengan segala caranya, boleh Allah tambahkan nominalnya, bisa Allah awetkan juga hartanya itu. Jadi Masya Allah, ini miracle of istighfar ini. Keajaiban istighfar bagi mereka yang mau melazimkan istighfar. Ya. Kemudian, Bapak Ibu, forum pengajian raya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu keajaiban istighfar di antara yang sudah kita sebutkan. Istighfar itu menajamkan hati, mengelola emosi. Istighfar. Ya. Orang ini kan kalau lagi hati nggak enak, itu macam-macam ya. Yang keluar dari dirinya tuh responnya macam-macam. Ada yang suka marah-marah, ada. Terus kemudian menyendiri, gitu, isolasi langsung ya, itu ada. Kemudian ada yang gampang kalut, terus tertekan, itu kan ada ya. Jadi Masya Allah, istighfar ini bisa kemudian dia mengelola emosi. Dia bisa menajamkan hati. Satu waktu gini, ada seorang sahabat Rasulullah namanya Huzaifah Ibnul Yaman. Huzaifah ini salah satu sahabat dekatnya Rasulullah. Ya. Huzaifah curhat dong sama Rasul. Ya Rasulullah, saya ada satu kelemahan ya Rasul. Saya ini gampang banget ngomong kasar sama keluarga saya. Enteng gitu. Marah-marah, ngangkat suara, kadang-kadang ngomong yang nggak layak untuk diomongin gitu. Ini kok enteng ya Rasul, tapi cuma sama keluarga sih ya Rasul, sama yang lain bisa saya tahan. Tapi kalau ke keluarga nggak tahu tuh gimana, susah gitu. Ya sama kayak kita, orang tua yang kemudian lebih bisa nahan emosi keluar ketimbang sama orang rumahnya, kan gitu ya. Huzaifah pun memiliki keadaan yang sama dengan kita, atau dengan saya lah paling tidak. Begitu diaduin sama Rasulullah, kata Rasulullah gitu, ya Huzaifah, kamu lupa sama istighfar. Wallahi, inni la astaghfirullah mi'ata marrah fil yaum. Atau inni la astaghfirullah fil yaum mi'ata marrah. Kamu lupa sama istighfar. Saya saja, kata Rasul, 1 hari itu nggak kurang loh Huzaifah dari 100 kali istighfar. Tapi konteksnya tadi Huzaifah nanya bagaimana ngelola emosi supaya nggak gampang ngangkat suara, ngomong yang nggak baik sama keluarga. Ya Rasulullah bilang gitu, kamu lupa ya sama fadilah istighfar.
ya istighfar, perbanyak. Itu solusinya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekaligus istighfar tuh najemin hati. Saya balik sama yang tadi sempat saya bahas di awal ya. Banyak orang ngelihat kebaikan di hadapan dia paham itu kebaikan, tapi nggak dideketin kebaikan itu. Susah buat istiqomah, baca Quran setiap hari. Oke lah, 1 hari, 2 hari, 3 hari, yang awalnya 2 lembar, berkurang tuh jadi 1 lembar, berkurang lagi jadi setengah lembar, berkurang jadi 1-2 ayat, besok-besoknya lupa. Tapi kalau jemaah forum pengajian Praha, insya Allah enggak. Ini kalau kejadian gitu ya. Kalau kejadian. Kalau di Ramadan kita sering lihat tuh setiap hari ada kemajuan di dalam soft. Ya, yang tadinya softnya penuh, lama-lama maju. Waktu masa normal kita begitu. Ya, susah untuk bisa maintenance itu. Ya. Atau kemudian ada orang yang susah keluar dari kubangan maksiat. Dia susah untuk ngerem diri untuk ngelakuin sebuah keburukan. Padahal dia paham itu keburukan. Loh, dia tahu kok itu keburukan, tapi nggak bisa dia tolak itu. Berat sekali rasanya. Ya. Maka salah satu solusi adalah dengan istighfar, Pak. Ini lagi-lagi ya, ini Masya Allah, simple tapi ngasih banyak miracle istighfar. Kita yang ngerasa ada dalam kondisi ini, Pak, atau Ibu sekalian, dawamkan istighfar. Lazimkan istighfar. Salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innal mu'mina, seorang yang beriman itu, iza aznaba, ketika melakukan sebuah dosa, maksiat, kanat nuktatu sauda fi qalbi, itu akan menimbulkan bintik-bintik noktah-noktah hitam dalam hati dia. 1 maksiat, ada 1 titik. Berbohong, nggak jujur, 1 titik. Khianah, 1 titik. Omongannya nyakitin orang, 1 titik. Gibah, 3 titik. Ya. Itu terus tuh. Dan kita kumpulin semenjak dari akil baliknya kita. Innal mu'mina idza aznaba kanat nuktatu sauda fi qalbih, di hatinya tuh ada titik-titik hitam. Fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbuh. Ya, kalau seseorang itu mau bertaubat kepada Allah, kemudian dia mau berusaha untuk meninggalkan apa yang pernah dia lakukan dari keburukannya, kemudian banyak meminta ampun kepada Allah, sukila qalbu, hatinya dibikin bersih lagi. Sukila itu, sakala itu apa ya, kalau orang tuh punya batu akik terus diamplas mau kilat, nah itu sakala. Jadi begitu orang itu mau taubat sama Allah, mau kembali lagi sama Allah, terus kemudian dia mau ninggalin keburukan-keburukannya, terus dia mau banyak minta ampun sama Allah, itu dibuat mengkilat lagi. Pelan sama Allah dibuat mengkilat itu hatinya. Fa in zada zadat. Tapi begitu keburukannya nambah, maka otomatis nambah lagi tuh bintik-bintik hitam. Mereka yang udah terlanjur banyak mengkristal itu titik-titik, sehingga kata Allah itu menjadi aran. Ron itu maknanya karat. Jadi hati itu karat. Makanya nggak sensitif lagi kita. Ada orang datang lagi minta bantuan, susah kita bantuinnya padahal kita mampu bantuin. Karena udah karat. Udah masuk waktu sholat, kita paham, oh udah masuk waktu sholat, kita juga lagi nggak ngapa-ngapain, tapi kita nggak kemudian buka keran wudhu terus gelar sejadah, enggak. Karena hatinya boleh jadi udah mulai berkarat tuh, sehingga cahaya Allah mau masuk bias lagi gitu. Fadzalika arran alladzi zakarahullahu fi kitabih kalla balrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu yang kata Allah dalam surah Al-Mutaffifin, kalla balrana ala qulubihim. Sekali-kali dia nggak bisa ngelakuin apa yang dia usahakan gitu ya. Dia pengennya bisa zikir lama-lama tapi kok nggak betah ya. Dia pengennya bisa baca Quran banyak-banyak tapi kok susah ya. Dia pengennya bisa rutin untuk sedekah, tapi kok kayaknya ada yang ganjel gitu, menahan dia untuk melakukan sedekah rutin. Kayaknya pengen A, B, C, D dari kebaikan-kebaikan, tapi rasanya tuh ya Allah berat gitu. Nah, maka solusinya
Kata Rasulullah dalam hadis ini, banyakin istighfar. Ya. Perbanyak istighfar. Jadi dahsyat sekali istighfar. Bagi kita yang punya hajat, sama. Salah satu wasilah untuk mendekatkan kita kepada terkabulnya hajat dan doa kita dengan wasilah istighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada kisah masyhur, Pak. Ya, masyhur. Tadi kita mulai jam berapa ya? Saya takut kelebihan. Mas Reza jam berapa tadi mulai? Takut keasikan cerita atau udah kelewat ya? 15 menit lagi Pak Ustaz. Oke, baik. Kurang lebih 15 menit ya. Satu kisah masyhur dari Imam Ahmad bin Hambal. Fi yaumin minal ayam, satu hari beliau itu melakukan safar. Orang safar dulu kan nggak langsung ya, kayak sekarang pakai kendaraan, pakai pesawat sampai di tempat tujuan, enggak. Mereka biasanya akan berhenti tuh di satu kampung sampai kampung yang lain, ntar berhenti lagi, mereka lanjut lagi, kehabisan perbekalan, mereka kerja dulu, ada lagi tambahan, baru kemudian mereka ngelanjutin perjalanan, begitulah kurang lebih. Imam Ahmad bin Hambal sampai di satu tempat, kemudian udah mulai malam, beliau pun memutuskan untuk mampir ke salah satu masjid. Ya. Tapi beliau udah nggak dapat jemaahan saat itu. Beliau masuk ke masjid, kemudian beliau wudhu, beliau sholat. Selesai sholat, ternyata pintu masjid mau ditutup. Dan itu sudah peraturan pemerintah saat itu. Jadi orang yang bertugas nih bilang, ayo silakan, Bapak, kakek keluar. Imam Ahmad udah mulai tua saat itu. Ya, Bapak di luar. Loh, saya ini kan musafir, kata Imam Ahmad. Tidak bisa, Pak. Ini peraturannya dan saya cuma jalanin tugas saja. Bapak tolong keluar. Imam Ahmad bin Hambal ya, keadaannya memaksa seperti itu, beliau keluar. Beliau tunggu di depan masjid. Ternyata kata yang jaga masjid, Bapak juga nggak boleh di sini. Bapak di luar masjid. Ini udah peraturannya, Pak. Nggak boleh, Pak. Dikhawatirkan akan melanggar peraturan, yang kena ya yang jaga masjid. Maka Imam Ahmad bin Hambal disuruh jangan di sini, Pak, kalau mau di luar. Akhirnya mau nggak mau Imam Ahmad ya keluar dari area masjid. Ternyata masjid itu berdekatan dengan salah satu toko roti. Kebetulan yang punya toko ini lagi keluar. Terus ngelihat lah, kok ada orang tua di situ. Akhirnya ditanya, Bapak mau kemana? Saya mau ke satu daerah, saya nginep dulu di sini, kata Imam Ahmad. Tanpa tahu bahwa itu adalah Imam Ahmad. Orang-orang sudah tahu bahwa Imam Ahmad adalah ulama terkemuka. Tapi orang dulu hanya tahu nama, nggak tahu orang. Ya. Orang dulu udah masyhur, Imam Ahmad sudah masyhur. Ya, tapi nggak tahu sosoknya seperti apa gitu. Mukanya kayak gimana, nggak tahu. Maka tanpa basa-basi, tanpa kenalan dulu, begitu yang lihat adalah orang tua, cerita bahwa dia itu disuruh keluar dari masjid, udah nggak mikir lagi. Bapak sekarang ke rumah saya aja, istirahat di rumah saya. Besok Bapak mau lanjutin perjalanan, monggo. Akhirnya Imam Ahmad mampir tuh ke rumah. Di rumah itu, di tempat istirahat beliau, ya beliau belum tidur, masih zikir gitu. Terus ngedengar, si yang punya rumah nih, Sohibul Bait, itu lagi istighfar aja, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Tapi juga adonan roti beliau tuh kedengeran juga gitu. Karena orang dulu tuh kalau bikin adonan ya dari batu ya. Dari batu yang kemudian batu itu bisa punya fungsi untuk memipihkan gandum gitu, menghaluskan gandum. Jadi udah kerutuk sambil istighfar gitu. Itu kedengaran jelas oleh Imam Ahmad. Ternyata enggak berakhir 5, 10, 15 menit, enggak. Kok lama ya? Imam Ahmad tuh sampai kemudian berpikir di tengah-tengah zikirnya beliau tuh. Ini orang enggak putus dari zikir sambil kerja ya. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kerutuk gitu. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Lo penasaran, nih kelasnya Imam Ahmad ini penasaran gitu. Imam Ahmad bin Hambal keluar, terus bertemu dengan sang pemilik rumah, pemilik toko itu, terus berkata, kau masih bekerja sampai larut malam begini, wahai anak muda gitu. Iya ya Imam Ahmad, saya masih begini karena besok saya harus jual ini roti-rotinya, harus jadi dulu pagi hari. Tapi kamu beda dari yang lain, kata Imam Ahmad. Saya mendengar lantunan zikir yang indah dari lisanmu.
Imam Ahmad. Iya, ini ya sambil lah Imam Ahmad, kalau bahasa kita gitu ya. Sambil Imam Ahmad. Sambil kerja, sambil istighfar. Imam Ahmad ngetes. Apa yang kamu dapatkan dari istighfarmu itu, dari zikirmu itu kepada Allah, di sela-sela kerjamu itu? Kata orang ini, ya Imam, saya ini wajadtu, mendapatkan, kullama aradtu, saya mendapatkan setiap apa yang saya inginkan, minallah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ya kepengen A, Allah kasih A. Lu lagi kepengen B, lah kok Allah kasih B gitu. Saya lagi pengen C, D, E, F, G, ya Allah kasih itu. Jadi Allah selalu ngasih apa yang saya inginkan, ya wahai orang tua. Tapi ada satu, lah curhat nih. Kan enak tuh ya, sambil diajak ngobrol sambil curhat. Gitu. Tapi ada satu ya Imam. Hal yang dari dulu saya minta sama Allah, tapi belum terkabul. Apa itu kata Imam? Saya pengen deh jalan mendatangi satu imam besar, namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Imam Ahmad bin Hanbal mengucapkan takbir itu, Allahu Akbar, ana huwa Ahmad. Nih, saya Ahmad bin Hanbal, kata orang, kata Imam Ahmad. Masya Allah. Ya. Jadi bukan hanya Allah kabulkan dia untuk bisa bertemu mendatangi Imam Ahmad, Allah datangkan Imam Ahmadnya. Allah yang ngedatengin. Allahu Akbar. Dan Allah mudah saja untuk kemudian melakukan apa yang Allah inginkan. Jadi ini keajaiban-keajaiban dari istighfar. Simple tapi ngasih miracle tuh betul-betul istighfar itu. Ya. Jadi satu amalan yang saya rasa semua orang bisa. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Dimanapun mereka berada, ya. Lagi ngantri ya astagfirullah, yang masak juga bisa astagfirullah, insya Allah nggak sulit. Ya, kemudian apalagi kalau di waktu-waktu yang memang prime time-nya, ya. Rasulullah mencontohkan itu bahwa sesuai dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surah Az-Zariyat, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan pada saat sahur, setelah mereka menutup sholat mereka dengan witir, mereka beristighfar kepada Allah. Sehingga kata Rasulullah SAW gini, ma asbahtu ghadatan qat illa istaghfartullaha mi'ata marrah. Nggak pernah ada setiap pagi yang aku lewatkan dari beristighfar 100 kali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi Masya Allah itu. Gampang lah. Imam Hasan Al-Basri juga udah ngasih tahu, dimanapun kamu berada, aksiru minal istighfar, perbanyak istighfar, perbanyak istighfar. Ya. Fi buyutikum, rumah-rumah kamu. Au ala mawaidikum, atau ketika kalian berada di jalan meja-meja makan kalian. Ya. Itu istighfar. Au fi turuqikum, atau di jalan-jalan kalian lagi jalan, baca aja istighfarnya itu, ya. Au fi aswaqikum, atau ketika kalian lagi beraktivitas di pasar-pasar kalian, istighfar, kata Imam Ahmad, kata Imam Hasan Al-Basri itu. Fa innakum matadruna mata tanzilul maghfirah. Karena kalian nggak pernah tahu istighfar kalian mana yang justru itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang jelas istighfar. Dan Masya Allah, luar biasa. Kita yang lagi ada masalah, kita yang lagi ada case, apapun itu masalahnya, istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada masalah, muskilah sama keluarga, anak, ya, yang belum punya anak, istighfar sama Allah. Udah punya anak, susah diaturnya, istighfar sama Allah. Kemudian kadang-kadang dalam episode kehidupan kita dengan pasangan hidup ada aja mungkin yang kemudian memantik sesuatu yang nggak enak, itu istighfar. Ini ada dalam kitab Ajaibul Istighfar, kitab dahsyatnya istighfar. Seorang suami yang baru nikah, masih labil gitu, ribut besar sama istrinya. Dia nggak pikir panjang, si istrinya juga nggak mau ngalah,
ya masih pengantin baru begitu. Sampai kemudian si istri bilang, udahlah Mas, kalau gini mendingan saya pulang ke rumah orang tua saya. Kata suaminya, kalau begitu, aratit talak, kamu minta ditalak sama saya. Dan pokoknya pulang, kata istrinya. Terserah. Suaminya bilang begitu. Si suami lantas nggak mau lagi melihat wajah istrinya, dia pergi ke masjid. Kebetulan mau masuk waktu subuh. Sepanjang waktu subuh itu beliau istighfar saja. Astagfirullah, ya Allah, ini dosa apa saya, Allah, hingga menyebabkan saya seperti ini. Baca istighfar tuh, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Begitu kemudian beliau melaksanakan sholat subuh, selesai sholat subuh beliau lanjutkan lagi istighfarnya sampai masuk waktu syuruk. Selepas begitu datang waktu syuruk, beliau sholat 2 rakaat, setelah itu beliau pulang. Ya. Di perjalanan istighfar lagi, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Begitu dia sampai di rumah, hatinya udah tenang. Dia bilang, saya akan minta maaf sama istri saya kalau saya punya salah, ya, saya akan minta maaf. Kalaupun saya yang benar, saya tetap akan minta maaf sama istri saya. Begitu beliau masuk rumah, ternyata istrinya udah nunggu. Terus istrinya mencium tangan suaminya, mengatakan, saya salah. Saya minta maaf sama kamu. Ya. Setelah itu adem ayem, ya. Keluarganya itu adem ayem. Jadi masya Allah, Allah menyelesaikan solusi dari apa yang nggak terfikirkan oleh kita. Saya salah satunya dengan istighfar itu. Jadi masya Allah, ini benar-benar. Saya mencatat sendiri aja udah ada berapa ya keajaiban istighfar itu ya. Dia dapat ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Hidupnya lapang, insya Allah tenang, insya Allah bahagia. Kemudian istighfar itu akan mancing rezeki, ya. Kemudian istighfar itu bisa menenangkan hati. Yang tadinya dia susah untuk menerima amal atau kemudian melakukan satu amal saleh, dengan istighfar ditajamkan hatinya, terpanggil untuk melakukan amalan demi amalan, ya. Terus kemudian bisa mengelola emosi dengan istighfar itu. Kemudian yang kelima, ini menjadi satu obat bagi mereka yang mengharapkan anak cucu keturunan, ya, dengan istighfar itu. Ini langsung yang Allah sebutkan, wa yumdidukum bi amwali wa banin, ya. Allah memberikan atau memanjangkan hartamu, juga memberikan kamu anak cucu keturunan gitu. Terus kemudian istighfar juga menguatkan fisik. Ini terkait menguatkan fisik ini ada dalam surah Hasbunallah wa ni'mal wakil. Yazidkum kuwatan ila kuwatikum, ya. Ini ketika Allah menceritakan Nabiullah Hud alaihi salam. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Wahai kaumku, kata Nabi Hud, beristighfarlah kepada Allah, kemudian kamu bertaubat kepada Allah. Ya, yursilis sama alaikum midrara, sama kayak ketika Nabi Nuh menyerukan kepada umatnya, ya. Allah akan memberikan kamu atau menurunkan kamu dari langit itu air hujan yang sangat memberikan maslahat, memberikan rezeki untuk dirimu. Dan kemudian ayat lanjutannya, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin, dan Allah akan menambahkan kekuatan kepadamu. Kekuatan iman, kekuatan materi, rohani, fisik gitu. Ya. Memberikan kelebihan power untuk dirimu. Dan janganlah kamu berpaling atau merusaknya dengan kembali berbuat satu dosa. Itu yang Allah katakan ketika Nabiullah Hud alaihi salam mendakwahkan kepada kaumnya. Jadi masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Sudah berapa itu tadi kita udah ngitung, ya? Menguatkan fisik, kemudian dapat solusi dari masalah. Kayak tadi kita kisahkan bagaimana seorang suami dan istri yang cekcok gitu. Ya. Ada ini mah kejadian betul. Seorang anak yang memang pergaulannya kurang baik, terus kemudian si anak ini pulangnya malam, sampai satu waktu ibunya ngedapetin si anak nih, sekujur badannya itu penuh sama tato. Oh, stres orang tuanya, nangis ibunya. Tapi pulang tuh udah dalam keadaan setengah nggak sadar, jadi cuek aja gitu. Besoknya balik lagi. Ini kisah
di Al Azhar ya, di Al Azhar Kebayoran Jakarta. Karena kebetulan saya juga banyak berkecimpung sama kawan-kawan pengajian di Al Azhar. Jadi sampai kemudian si anak ini udah mengecewakan, sudah habis kata-kata lah itu orang tuanya, terutama ayah dan ibunya. Anaknya udah nggak peduli lagi omongan ayah ibunya, nangis-nangisnya udah nggak digubris lagi. Ya kata si ibu, saya cuma bisa minta sama Allah. Salah satunya beliau dawamkan istighfar itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, mungkin dulu saya pernah ngasih anak saya harta, yang kemudian harta itu ternyata bukan dari yang halal. Diminta ampun aja sama Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Sampai kemudian satu waktu beliau datang, ya, tengah malam, terus kemudian dengan motor besarnya beliau, orang tuanya terbangun gitu. Seperti biasa dia masuk ke, ditahan sama ibunya. Kamu dari mana kamu? Biasa mah sama kawan-kawan. Tapi mama kali ini nggak usah khawatir. Gimana nggak khawatir kok kamu masuk ke rumah sekarang mau keluar lagi? Iya mah, saya mau keluar. Insya Allah sama teman-teman ini kita mau ke Masjid Al Azhar. Setelah itu kita mau tur ya, touring. Mau touring sama kawan-kawan dari Masjid Al Azhar sama kawan-kawan mas. Wah, bikin asanan ya kata ibu ya. Masya Allah, begitu si anak keluar, ayah sama ibunya ini ngikutin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Betul-betul ternyata ke masjid dengan komunitas masjid. Allahu Akbar. Semenjak itu aktif beliau dalam kegiatan-kegiatan masjid. Masya Allah. Ya. Dari istighfar itu. Karena Rasulullah SAW sampaikan gini, man lazimal istighfar. Sesiapa di antara kalian yang melazimkan istighfar, membiasakan diri beristighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli diqin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan celah dari sesuatu. Allah akan memberikan satu jalan keluar dari satu jalan yang kalian anggap nggak ada jalan di tempat itu. Allah akan berikan kalian satu solusi dari arah yang nggak pernah kalian sangka. Itu dengan istighfar. Lagi-lagi simpel, istighfar. Simpel sekali. Siapa yang nggak bisa untuk mengucap astagfirullahaladzim? Ya. Jadi Masya Allah, sudah berapa kita hitung? Ada lagi yang ke-8, ke-9. Istighfar akan membuka pintu surga. Ada dalam surah Ali Imran. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta orang atau hambanya untuk cepat-cepat kembali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu wa uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Terus Allah cerita lagi setelah Allah ngomongin istighfar, ya. Sesiapa ya alladzina hasbunallahu wa ni'mal wakil wallahu yuhibbul muhsinin alladzina idza fa'alu fahishatan. Orang-orang yang baik, yang muhsin adalah mereka ketika melakukan sebuah keburukan, auzalamu anfusahum, atau mereka menzolimi diri mereka sendiri, zakarullah, mereka mengingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, terus kemudian mereka beristighfar atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, siapa sih yang bisa ngapusin dosa kecuali Allah? Nggak ada. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ya. Allah nggak akan nyanyain lah itu orang yang beristighfar kepadanya. Ya. Allah nggak akan pernah nyanyain. Maka hadiah bagi mereka adalah jannat. Ya. Surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat selanjutnya. Jadi istighfar ini salah satu kunci pembuka pintu surga. Atau kemudian dalam salah satu hadis tentang Sayyidul Istighfar. Jadi dari sekian banyak redaksi istighfar, ada yang Rasulullah sebut ini penghulunya istighfar, rajanya istighfar, ya. Namanya Sayyidul Istighfar. Nah, bagi kita yang mungkin belum sempat menghafal Sayyidul Istighfar ini, browsing di Google, terus tulis Sayyidul Istighfar. Karena bagi mereka yang mengamalkan Sayyidul Istighfar pada sore hari, dengan penuh keyakinan atas apa yang mereka ucapkan,
kemudian Allah menetapkan ajalnya di waktu pagi hari, ketahuilah orang ini adalah penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang membaca Sayyidul Istighfar pada waktu pagi hari dengan segenap keyakinan atas apa yang dia ucapkan, jadi betul-betul dia paham, dia ikat makna Sayyidul Istighfar itu. Ya. Kemudian ternyata Allah wafatkan pada waktu sore hari, petang atau malam hari, sama orang ini sudah Allah catat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan Sayyidul Istighfar. Redaksinya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' a'udzu bika min syarri ma sana't abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Ustadz kepanjangan, Ustadz. Ya, baca ya seminggu udah mulai nempel tuh bacaan. Ya. Apalagi kalau sampai sebulan nempel tuh bacaan, insyaallah. Jaminannya surga, dan itu jadi kunci pembuka pintu surga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Istighfar. Istighfar. Ya. Kemudian satu lagi terakhir, sudah 10 berarti istighfar itu bisa mengangkat derajat orang tua kita yang sudah mendahului kita. Ada di antara kita yang orang tuanya sudah mendahului kita. Kita nggak bisa lagi nyium tangannya. Kita nggak bisa lagi untuk nuntun-nuntun dia. Kita punya rezeki, nggak bisa ngajak jalan-jalan lagi. Tapi kita masih punya kesempatan untuk berbakti sama orang tua. Dengan apa? Dengan istighfar yang kita tujukan untuk orang tua. Astaghfirullahalazim li wali walidayya. Ya Allah, istighfar ini untuk aku dan juga kedua orang tuaku. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima ma'nahu au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada nanti loh orang yang lagi dihisap kaget. Tiba-tiba hisapnya diringankan oleh Allah. Loh, ini dari mana nih hisap nih, kok tiba-tiba ringan hisapnya? Ada yang kemudian dia nggak sadar, tiba-tiba Allah naikkan derajatnya. Ya Rabb, ini dari mana tiba-tiba naik derajat gini? Maka Allah jawab, haza listighfari waladika laka. Ini adalah hasil dari istighfar anakmu untuk dirimu. Jadi kita masih bisa. Selain doa, selain sedekah yang untuk orang tua kita, ya salah satunya banyak istighfar untuk orang tua. Ya. Jadi niatkan dari awal, ya Allah, istighfar, aku mohon ampun kepadamu untuk diriku dan juga untuk kedua orang tuaku. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Gitu ya. Banyak redaksinya. Ada yang cuman astaghfirullahalazim, ada yang astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Ada. Atau dengan Sayyidul Istighfar tadi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta sampai akhir. Silahkan dipilih mana yang kita nyaman. Ya, tapi insya Allah redaksi itu simple, tapi fadilahnya luar biasa. Ya. Kita bisa lakukan itu di mana saja. Itu juga sekaligus melatih kita supaya istighfar itu yang awalnya mungkin hanya sebatas di lisan, lama-lama akan masuk dalam hati. Ya. Ketika sudah terbiasa, dia akan masuk. Begitu dia ngucap astagfirullah, langsung tuh dia ingat, ya Allah ampuni dosa-dosa. Ya. Memang di awal-awal ya ada yang kalau lagi dia berkendaraan gitu ya, dia baca istighfar, cuman nggak terlalu mengikat maknanya, nggak apa-apa. Itu bagian dari ta'wid, pembiasaan. Ya. Terus aja dibaca. Sampai nanti satu titik, ketika kita sudah mengucap astagfirullah, apalagi dalam keadaan-keadaan tertentu, ternyata itu terikat maknanya, dan kita sedang dalam keadaan yakin dengan istighfar kita. Karena tadi kata Imam Hasan Al-Basri, kita nggak pernah tahu istighfar mana yang ternyata itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, pertemuan kita hari ini yang mudah-mudahan Allah berkahi, satu pelajaran bahwa ada satu hal simple yang Allah Subhanahu wa ta'ala anjurkan melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah nggak memberatkan, tapi keutamaannya luar biasa, yaitu dengan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dawamkan. Setidaknya kalau Rasulullah, kita mau ngikut Rasulullah, tuntunannya satu hari minimal 70 kali. Dalam riwayat lain Rasulullah 100 kali. Ya. Nah, prime time-nya kapan?
waktu subuh, ya, atau waktu sahur sebelum subuh. Jadi setelah kalau kita bangun malam hari, sempat kita sholat tahajud, terus kemudian sholat witir. Setelah itu waktu-waktu sahur tuh istighfar, ya. 100 kali itu insya Allah dengan redaksi astagfirullahalazim nggak lebih dari 10 menit. Nggak lebih. Itu sudah dalam speed yang pelan gitu. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kalau speednya dipercepat lagi, itu mungkin lebih cepat lagi. Bisa 7 menitan atau mungkin 5 menit gitu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Cepatlah insya Allah. Ya. Ini bonus luar biasa dari Allah. Satu hal yang simple tapi punya banyak miracle, ya istighfar. Maka lazimkan istighfar, insya Allah. Baik, Mas Reza, mungkin itu yang dapat kami sampaikan untuk pertemuan kita hari ini. Mungkin selanjutnya sesi ini ya, sharing ya, kalau tidak salah ya. Baik, saya serahin lagi sama Mas Reza. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas materi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekarang masuk ke dalam sesi pertanyaan. Ini sudah ada 2 pertanyaan di kolom komentar. Saya akan coba membacakan. Yang pertama, apakah istighfar tersebut sama dengan kita bertobat? Nah, maksudnya itu ketika kita rutin beristighfar, apakah bisa disebut kita bertobat kepada Allah? Dan yang kedua adalah, apakah suatu istighfar tersebut harus dilakukan dengan mengingat kesalahan yang pernah diperbuat? Karena jika sedang melakukan istighfar ketika beraktivitas di luar ruangan, misalnya, itu terkadang tidak terpikir kesalahan mana yang sedang kita minta untuk diampuni. Untuk sementara itu 2 pertanyaan dulu Pak Ustaz. Nanti kalau ada sampaikan. Terima kasih. Baik. Bismillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Terima kasih pertanyaannya, Masya Allah. Yang pertama, apakah istighfar sama dengan taubat? Ya. Ini ulama memiliki beberapa penjelasan di situ. Ada yang mengatakan istighfar itu bagian dari taubat. Tapi ada perbedaan sedikit. Taubat ini secara makna berarti ar-ruju' ilallah bita'atillah atau bita'atih. Jadi kembali kepada Allah. Ya. Itu taubat. Taubat itu sifatnya individual. Jadi cuma dia yang bisa menentukan dirinya mau taubat atau tidak. Sementara istighfar itu adalah satu redaksi di mana kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya ya kita ingin kembali kepada Allah dengan wasilah memohon ampun itu dia. Adapun istighfar ini lebih umum, itu bisa untuk diri dia sendiri, bisa untuk orang lain seperti orang tua kita tadi. Ya, tapi taubat nggak bisa diwakili, istighfar bisa. Jadi tipis bedanya, cuman ya memang ada perbedaan. Istighfar bagian dari taubat. Istighfar mengantarkan seseorang kepada taubat, yakni kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi proses kembalinya itu namanya taubat. Istilahnya dengan mengucap ampunan kepada Allah ya astagfirullahalazim yang kita namakan dengan istighfar. Jadi simpelnya seperti itu. Mudah-mudahan dipahami. Terus kemudian apakah istighfar itu ya harus dilakukan dengan mengingat kesalahan yang pernah diperbuat. Nah, ini tadi kita bahas sedikit sudah ya. Afdolnya begitu. Jadi dengan kita mengikat makna, memahami. Terus kalau kita lagi di luar, nih, kalau kita sedang aktivitas di luar ruangan, kemudian terkadang tidak terpikir kesalahan, mana yang sedang kita minta untuk diampuni, ya, itu terhitung kita bagian dari zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita nggak pernah tahu gitu. Kadang-kadang ya, kita lagi karena udah terbiasa kita sering melafazkan istighfar. Tiba-tiba di tengah perjalanan ada yang kecelakaan. Jedak, astagfirullahalazim gitu. Ya Allah, ternyata istighfar itu yang kita sedang menggantungkan diri kita kepada Allah itu yang diterima. Wallahu a'la wa a'lam bishawab. Ya. Jadi silakan dilakukan di mana saja. Memang lebih afdolnya kalau kita bisa ikat maknanya. Ya. Tapi yang kita lakukan istighfar itu jelas memberikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala karena itu bagian dari zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu untuk pertanyaan yang kedua. Wallahu a'la wa a'lam bishawab. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Mungkin Bapak Ibu jamaah sekalian ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Ustadz.
kan kita punya banyak waktu. Maaf Mas, boleh langsung pertanyaannya? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan saya tadi dari yang sudah disampaikan oleh Ustadz. Masya Allah, sangat menarik ya. Barakallahu fiik, Ustadz. Barakallahu fiik. Yang pertama adalah tentang Sayyidul Istighfar tadi yang disampaikan oleh Ustadz. Ini apakah bagian dari konten yang ada di dalam zikir pagi dan petang kita? Kalau nggak salah itu ada ya kalau yang di zikir paginya itu yang tadi Ustadz bacakan Allahumma anta robbi la ilaha illa dan seterusnya itu ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan apa tadi Ustadz menyampaikan ketika kesalahan kita dimaafkan dengan salah satunya adalah beristighfar maka akan ada ketenangan lah ya. Yang ingin saya tanyakan apa korelasinya dengan doa ya muqallibul qulub sabit qalbi ala dinik yang intinya kita ingin meminta istiqomah tapi kok masih ada ya ketika kita berhadapan dengan pekerjaan kita lakukan lagi kesalahan marah jadi emosi lagi tadi diantaranya kan Ustadz menyampaikan juga meredam emosi ya. Nah ini korelasinya di mana atau kesalahannya di mana dalam diri kita sehingga kok terjadi lagi ya kita tidak bisa meredam itu. Barangkali itu jazakallah khair Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazanallah wa iyyakum insyaallah. Baik, Ibu Fat ya. Sayyidul Istighfar yang dimaksud Sayyidul Istighfar tadi apakah Sayyidul Istighfar yang bisa kita baca dalam maksurat atau kemudian zikir-zikir pagi dan petang? Iya. Hampir banyak sekali zikir-zikir yang ditadwin atau kemudian dikumpulkan oleh para ulama-ulama kita itu dengan menggunakan Sayyidul Istighfar. Karena fadilahnya yang luar biasa tadi kita sebutkan ya. Siapa yang membacanya di sore hari dengan segenap keyakinan dari apa yang dia bacakan. Jadi kalau bisa setelah kita hafal, coba dimaknai. Ya. Sambil dilihat terjemahnya. Allahumma anta rabbi ya Allah, engkau adalah Tuhanku ya Allah. La ilaha illa anta, enggak ada Tuhan yang lain selain dirimu. Ya. Khalaqtani, engkau yang telah menciptakan aku. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu ya Allah, yang rendah, yang hina, yang enggak bisa apa-apa. Jadi mengakui kerendahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ala ahdika wa wa'dika. Ya aku ini terikat dengan konsekuensi janjiku pada dirimu ya Allah. Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku memohon ampunan ya, mohon perlindungan darimu. Ya. Minkul hasbunallahu wa ni'mal Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu ya Allah atas semua kejahatan, keburukan yang telah aku perbuat. Di dalam sadarnya aku ya Allah atau dalam keadaan tidak sadarnya aku ya Allah, yang aku lakukan sengaja atau yang mungkin aku mati-matian sembunyikan ya Allah. Aku minta ampun atas semua yang aku lakukan. Jadi dahsyat sekali. Abu ulaka bi ni'matika alayya. Aku ini mengakui betul nikmat yang telah engkau berikan kepada aku. Di tengah-tengah maksiat yang masih terus aku lakukan dan terus aku kumpulkan, kau terus memberikan nikmatnya kepada aku. Abu ulaka bi ni'matika alayya. Wa abu'u bi dzambi, dan tentu saja ya Rabb, aku akui semua kesalahanku. Ya. Wa abu'u bi dzambi faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah dengan segenap kesadaranku ini. Jadikan ini wasilah ampunan bagiku. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Karena enggak ada yang bisa untuk ngapusin dosa ya kecuali engkau, satu-satunya zat yang menghapuskan dosa. Jadi kalau itu bisa dimaknai, oh Masya Allah. Seenggaknya kita tahu bahwa doa ini tujuannya adalah pengakuan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Redaksi hadisnya, sesiapa yang membaca Sayyidul Istighfar muqinun bih, dengan segenap keyakinan terhadap Sayyidul Istighfar itu yang dia baca tadi, ya. Kemudian Allah ternyata menetapkan waktu terakhirnya di dunia adalah ketika pagi hari. Kesempatan dia sempat baca Sayyidul Istighfar itu akan mengantarkannya menjadi penduduk surga. Begitu juga ketika dia lakukan di petang hari. Ya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah mudahkan untuk melazimkan Sayyidul Istighfar, sehingga kapanpun kita wafat,
Sudah kita DP duluan itu dengan Sayyidul Istighfar insyaallah ya. Dan ini janji Allah. Wa man aufa bi ahdihi minallah. Pas lebih tepat janji ketimbang Allah. Tapi nggak ada sesuatu yang kemudian instan dan mudah dilakukan. Istiqomah satu yang memang agak berat. Yang ini jadi tantangan kita semua. Dengan istiqomahnya kita insya Allah akan berbuah manis sesuai dengan apa yang Allah janjikan untuk kita semua. Jadi kalau ditanya itu sesuai dengan yang kita biasa baca di zikir pagi petang nggak? Iya. Ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka sampai akhir. Itu disebutnya Sayyidul Istighfar. Ya, penghulunya atau rajanya istighfar. Nah, terus kemudian apa korelasinya dengan ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ada satu doa yang kemudian doa itu redaksinya wahai Allah yang membolak-balikan hati. Ya. Tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku di atas agamamu. Jadi doa ini adalah meminta agar Allah menguatkan iman seseorang. Ya. Jadi menguatkan iman itu nggak cuma dengan ikhtiar kita, tapi harus dengan persetujuan Allah Subhanahu wa taala. Maka selain doa itu yang Rasulullah SAW ajarkan, Allahumma habib ilainal iman, ya Allah buat aku senang terhadap iman. Ya, wa zayyinhu fi qulubina, hiasi itu dalam hati kami. Dalam lagi yang lain, dalam doa lain, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits, ya Allah ya hayyu ya qayyum yang maha hidup, bi rahmatika nastaghits, dengan rahmatmu kami meminta ampunan, meminta tolong, meminta segalanya. Nastaghits, meminta tolong. Ya. Allahumma aslih lana syu'unana kullah, ya Allah tolong dong ya Allah perbaiki diri kami, perbaiki pribadi kami semuanya, kullahu semuanya. Dan ini yang menarik, wala takilna ila anfusina tarfata ain, jangan engkau limpahkan itu kepada diri kami sehingga kami itu menyelesaikan masalah kami dengan kami menganggap ya ini sesuai kemampuan kami. Enggak ya Allah, kami nggak ada kekuatan, la haula wala quwata illa billah, nggak ada daya dan kekuatan kecuali itu adalah milikmu ya Allah. Jadi ini doa meminta ketetapan iman. Terus kenapa kita masih diminta untuk banyak beristighfar? Ya karena setiap hari setelah kita minta kebaikan, kita masih terus menambah dosa-dosa kita. Makanya kita masih diminta terus untuk beristighfar kepada Allah. Bahkan salah satu yang Rasulullah ajarkan adalah jangan pernah sampai lewat setelah sholat yang maktubah. Maktubah ini artinya sholat yang wajib. Untuk baca istighfar 3 kali. Karena boleh jadi saat istighfarmu, saat sholatmu itu engkau sedang lalai. Engkau pengen dilihat sama orang, pengen dapat simpati orang. Ya. Makanya setelah selesai sholat wajib, nah, itu tuntunan Rasulullah meminta kita untuk istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Ini sholat juga kadang-kadang ya kita ini masih banyak tergodanya ya. Sesuatu yang tidak dipikirkan itu bisa kepikiran saat sholat. Apa yang biasa kita pikirkan itu ada sholat, yang harusnya kita pikirkan di sholat, malah kita nggak pikirin. Jadi bacaan-bacaan malah kita nggak pikirin, gerakan-gerakan malah banyak loss-nya, sehingga seringkali kita ragu ini 2 rakaat apa 3 rakaat ya udah. Ya. Maka dari situ kita diminta untuk beristighfar atas lalainya hati kita. Ketika ada pertanyaan terus kenapa ketika kita udah minta doa ketetapan iman dan doa-doa yang lainnya kita masih diminta untuk istighfar, karena setiap waktu kita masih terus menambah dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ibu Fat, wallahu a'la wa a'lam bissawab. Ada lagi Mas Reza? Bapak. Atau mungkin dari jawaban belum terlalu jelas, mudah-mudahan jelas. Kira masih ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan kepada Pak Ustadz? Masih ada? Mas Toha kali, Pak Eri, Tok. Tafadhal Pak Fatul Mujib. Sudah masuk waktu maghrib ya. Masya Allah. Ada lagi? Tapi Masya Allah ya, Allah tuh Ghafar.
Ini sambil nunggu pertanyaan mungkin. Kita masih ada waktu berapa menit, Mas Reza? Masih sekitar 20 menit, Pak Ustaz. Oh, 20 menit. Atau mungkin sampai maghrib waktu Praha? Masih lama. Zuhur juga belum di sini. Zuhur belum ya? Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Nah, Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Ini yang selalu menarik untuk kita kaji bersama. Kata-kata ghafar. Jadi Allah ini ampunannya nggak berbatas. Selama orang itu tidak melakukan kesyirikan dan selama tidak dalam posisi sakaratul maut dan nyawa sudah ada di kerongkongan, Allah akan buka itu pintu maafnya kepada kita. Jadi sebesar apapun dosa kita selain syirik kepada Allah, sebanyak apapun dan sesering apapun kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahu Ghafar. Jadi dalam bahasa Arab ada ghafur, ada ghafir, ada ghafar. Ghafar itu yang maha memberikan ampun tiada batas. Sampai lantas ya Allah, dalam salah satu hadis disebutkan seorang hamba itu datang kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia melakukan maksiat kepada Allah. Kata hamba ini, ya Allah, ighfirli, ampuni dosa saya. Maka saat itu Allah menjawab hamba yang meminta ampun kepadanya. Seraya Allah mengatakan, inna abdi yaghfiru dzamba, innallaha inna abdi arafa rabbah. Hambaku ini kenal sama Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaghfiru az-dzamb wa ya'khudhu biz-dzamb. Dia tahu siapa Tuhannya Allah yang memberikan maaf gitu, kemudian juga yang menentukan mereka-mereka yang tidak mendapatkan maafnya Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam keadaan tadi ya, dalam keadaan yughargir itu nyawa sudah ada di di dalam kerongkongan gitu, di gorgoroh. Maka kata Allah, aku ampuni. Kemudian hamba itu mengulangi kesalahannya. Dia datang lagi kepada Allah. Allahumma gfirli, ya Allah, tolong ampuni saya ya Allah. Terus kata Allah, ini dia hambaku. Ya, datang kepadaku, dia tahu bahwa dia memiliki Allah yang maha mengampuni. Ya. Innalahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzamb. Hambaku tahu dia punya Tuhan, dia punya Allah yang maha mengampuni dan bisa mengeksekusi siapa yang tidak mendapat ampunan. Maka saat itu Allah mengampuni dosa-dosa orang tadi. Kemudian orang ini melakukan dosa untuk yang ketiga kali. Orang ini lagi-lagi ngomong, Allahumma gfirli, ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Kata Allah, ini hambaku tahu bahwa dia memiliki Tuhan. Innalahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzamb. Maka aku ampuni dosa dia, kata Allah. Ya Allah. Sampai kemudian orang ini melakukan dosa yang keempat, yang kelima dan seterusnya. Kata Allah, if'al ma syi'ta laqad ghafartu lak. Terserah kamu mau melakukan apapun, selama kamu datang kepadaku, benar-benar minta ampun kepadaku, aku akan ampuni kamu. Itu maha luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita yang kadang nggak tahu diri, dan kita nggak ada yang pernah bisa ngejamin apakah iya setelah kita melakukan maksiat untuk yang kesekian kali, lantas itu kita masih memiliki waktu yang panjang, ini ada yang tahu. Ya. Jadi ala kulli hal, stressingnya di sini adalah Allah Ghafar. Allah maha memberikan maaf. Yang luasnya maafnya Allah tuh nggak ada batasnya. Madama lam yughargir atau ma lam yughargir. Selama orang itu nggak minta ampun dalam keadaan sakaratul maut, nyawa sudah ada di tenggorokan. Ya. Wallahu a'la wa a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Erik. Ada satu pertanyaan. Ahlan wa sahlan. Jikalau kita suudon kepada seseorang atau gibah, belum gibah ya, itu baru dalam hati, belum kita keluarkan.
itu sudah tercatat sebagai dosa atau belum, atau gimana statusnya begitu, Ustadz? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Ya Pak Erik. Bismillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Jadi ada kita penyakit hati. Ya. Penyakit hati itu ada yang ketika masih terdetik di hati, ya, itu sudah tercatat ada. Salah satunya adalah riya. Jadi walaupun nggak diungkapkan, ya dia dalam hatinya udah pengen dipuji. Kalau riya itu kan asal katanya ro'a ya ro. Dia pengen dilihat gitu. Jadi kalau dia yang ngelakuin satu amal, tujuannya untuk dapat simpati orang, itu riya. Walaupun di hati itu tercatat. Tapi ada satu keburukan yang masih di hati, selama belum dia eksekusi itu, ya, maka dia belum mendapatkan dosa. Apa contohnya? Hasad. Hasad itu merasa iri. Dia nggak suka ketika Allah memberikan karunia kepada seseorang. Dia senang melihat orang susah, dia susah melihat orang senang. Ini hasad. Hasad ini selama masih di hati, dia tidak keluarkan, itu masih aman, Pak. Ya, sama dengan husnuzon. Yang memang tugas kita selanjutnya orang yang setelah dia terdetik dalam hatinya, dia ucapkan dengan lisannya. Jadi kalau pertanyaannya Pak Erik tadi, orang yang suuzon gitu ya, atau orang yang hasad tadi dalam contoh saya, selama belum dikeluarkan, atau kemudian dia hasut orang lain juga untuk suuzon, ya, maka itu belum tercatat. Ya. Dan ada beberapa suuzon yang kondisinya itu diperbolehkan, gitu, untuk hal-hal yang sifatnya preventif, ya. Jadi misalkan ada orang yang memang sudah kita tahu track record-nya nggak bagus. Ini kok biasanya kalau udah kumpul nih ngomongin orang gitu, ngomongin yang nggak manfaat, atau biasanya ada hal-hal yang nggak baik, suka gibah segala macam gitu ya. Terus kita suuzon gitu. Oh janganlah, preventif kita nih. Terus kita ngomong sama istri kita atau sama anak kita, udah deh kita keluar gitu. Kenapa ya? Udah kita keluar. Kenapa ya? Kayaknya nggak bagus nih sama si fulan. Ya, nah, itu boleh diperbolehkan preventif untuk menghindari keburukan yang lain. Tapi kalau suuzon yang tidak ada dasarnya, tidak ada buktinya, sampai itu dikeluarkan, diomongkan kepada orang lain, nah itu tercatat sebagai satu keburukan. Wallahu a'la wa a'lam bishawab. Begitu Pak Erik. Terima kasih banyak. Baik, barakallah. Jelas, terima kasih. Okay. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Sepertinya waktunya sudah habis. Jadi, sesi pertanyaan saya tutup, dan berikutnya adalah mungkin dari Pak Ustadz bisa ditutup dengan doa, Pak Ustadz, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini. Baik untuk saudara-saudaraku semua di Forum Pengajian Praha, kita berada di penghujung acara, maka bagian dari adab kita adalah kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap bahwa apa yang kita lakukan hari ini mengundang keberkahan Allah, mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Yang perlu kita pahami bersama adalah output dari ilmu itu bukan maklumat, tapi tindakan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi tindakan kita, bisa menjadi keseharian kita insya Allah. Yang ini udah janji Allah bahwa apabila kita lakukan istighfar ini akan mengundang kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita awali dengan sama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 3 kali. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi waz dzunub. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa laka syukru kulluhu wa ilaika yurja'ul amru kulluhu.
Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasjudu wa ilaika nas'a wa nahfid. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Segala puji hanya untuk-Mu ya Allah. Segala syukur kami hanya untuk-Mu ya Allah. Dan segala urusan kami kembalikan kepada-Mu ya Allah. Narju rahmat. Kami mengharapkan rahmat-Mu ya Allah. Kami mengharapkan rahmat-Mu ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampuni dosa kami ya Allah, yang dulu pernah kami lakukan ya Allah, atau yang nanti kami lakukan ya Allah, yang kami lakukan dengan sengaja ya Allah, atau yang tidak sengaja kami lakukan ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami yang terang-terangan kami lakukan ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami yang mati-matian kami sembunyikan ya Allah. Sementara Engkau tahu bagaimana busuknya diri kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Rabba Baitil Atiq. Ya'tiq riqabana minan nar. Wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang terlindung dari azab neraka-Mu ya Allah. Lindungi juga orang tua kami dari neraka-Mu ya Allah. Ayah kami ya Allah. Ibu kami ya Allah. Orang-orang yang mendahului kami ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah, ringankan hisabnya ya Allah, kumpulkan kami kelak dalam ketaatan kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ilaika nashtaki ya Allah. Hanya kepada-Mu kami mengadu ya Allah. Kami nggak punya kekuatan ya Allah. Kami gampang lupa, kami gampang lalai. Ingatkan kami di tengah lupanya kami ya Allah. Ingatkan kami di tengah lalainya kami ya Allah. Kami banyak ghaflahnya ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, kami malu dengan banyaknya permintaan kami kepada-Mu. Tapi kami tahu bahwa banyaknya permintaan kami kepada-Mu adalah pengakuan diri kami bahwa kami lemah dan Engkau-lah yang maha besar. Engkau yang maha mengabulkan segala hajat. Engkau yang maha kuat. Engkau yang maha segalanya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Saat ini kami berada dalam pandemi ya Allah. Lindungi kami dan keluarga kami ya Allah. Orang-orang di sekeliling kami ya Allah. Allahumma salimna ya Allah, wa salim man ma'ana wa ma ma'ana. Wahfazna ya Allah, wahfaz man ma'ana wa ma ma'ana. Wa balighna ya Allah, wa baligh man ma'ana birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Wa huwa sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Wa huwa sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa sami'ul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih banyak buat rekan-rekan kawan-kawan sekalian. Mudah-mudahan semua dalam penjagaan Allah, semua dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Saya pribadi mohon maaf, minta ridho dari semuanya. Allahu waliyyu taufiq wallahu khairul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi Mas Reza. Agar Mas Reza. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas materi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan semua yang telah disampaikan ini menjadi amal ibadah Pak Ustadz. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Bermanfaat bagi kita semuanya di sini, di paham dimanapun Bapak Ibu berada. Baik, saya akan tutup pengajian ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian bersamanya selama pengajian pagi ini. Ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.